Salam ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladhina fadu bituqa wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarramun, para asatidzah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, segenap aparatur pemerintah sipil maupun TNI yang sama kita hormati, bil khusus Bapak Bambang yang sama kita hormati, Pak Jauhari, Ustaz Abdul Rahman, dan banyak para asatidzah. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, amin, sehat walafiat, amin. Bapak RW yang baru, Bapak RW yang purna yang sama kita hormati, Bapak Haji Rumut dan Bapak Mulyadi, khusus Ananda Hari, dan doakan beliau panjang umur, amin. Insya Allah besok akan meninggalkan tanah air dalam rangka melaksanakan umroh sebagai ittiba sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berangkatnya selamat, pulangnya selamat, memperoleh syahdan masyhura, zamban maghfura, amalan salihan makbula. Dan kita berpesan kepada Ananda Ari, mumpung ada kesempatan berangkat ke sana, perbanyak ibadah, sebab tidak ada kita temui di Indonesia ini ya sama dengan ibadah berada di kota Mekah dan berada di kota Madinah. Sebagai contoh, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat berjamaah di Masjidil Haram satu waktu lebih utama dari kita sholat 100.000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Ya, di Al-Ikhlas 100.000 kali, di sono cuma satu kali. Sama juga di Istiqlal walaupun masjid negara. Walhasil tidak terbayang nilainya begitu besar yang memang kata Rasulullah SAW. Untuk apa itu diberikan kepada orang yang melaksanakan haji dan umrah sebagai kualitas amaliyah, hamba-hamba Allah yang memenuhi panggilan Allah, ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya beruntung orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, orang yang pernah melaksanakan ibadah umrah, yang itu semua tidak akan kita dapati pahalanya selain daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi bapak yang nggak pernah pergi haji, yang belum pernah pergi haji, bukan bapak nggak mampu. Insya Allah pada mampu, duit mah banyak, cuman belum digerakin, mau Allah kata gitu. Nah sekarang bagaimana mau digerakin, ente nggak bergerak. Kalau pengen digerakin, ente bergerak. Kenapa saudara sekalian? Sebab orang berangkat haji di syaratnya 3, berangkat umroh syaratnya 3. 1, niatnya kuat, badannya sehat, duitnya ada. Salah satu kurang nggak bakal bisa. Ya, badan sehat, niat kuat, duit nggak gambleng, nggak bakal berangkat. Duitnya ada, badannya sehat tapi nggak niat, nggak bakal juga berangkat. Jadi 3 ini harus apa? Harus berjalan bareng. Alhamdulillah Ananda Ari ini dia nggak punya duit, ya, tapi niatnya kuat, badan sehat. Ada yang bayarin, alhamdulillah. Saya kadang-kadang suka bercanda sama teman-teman, lu belum manjur jadi ustaz kalau umroh pakai duit sendiri. Demi Allah saya sering begitu ngomong. Ya, belum manjur lu jadi ustaz kalau berangkat haji, berangkat umroh pakai duit sendiri. Ya, saya boleh cerita nikmat Allah ya. Ya mungkin barangkali haji saya sudah 9 kali. Umroh saya berkali-kali. Maaf, ini cerita nikmat Allah. Sekelas saya dari mana? Uang banyak, nggak mungkin ada. Tapi Allah dengan mudah, mungkin keberkahan nih, ya. Yang saya rasakan nih keberkahan doa orang tua saya, keberkahan doa daripada guru-guru saya, keberkahan doa mertua saya. Mertua penting juga doain. Kalau kita nggak dapat doa mertua, nggak dapat warisan. Ya, ini semua harus berjalan sama-sama. Jadi keberkahan dari mana? Yang ketiga, yang keempat, mungkin insya Allah berkahnya istiqomah. Saya ngajar di Kadesari kurang lebih 37 tahun. Insyaallah.
Sekarang bukan lagi orang tua meninggal, sekarang anaknya cucunya turun meninggal belajar. Alhamdulillah saya nggak pernah libur kalau nggak sakit. Itu mungkin salah satu karomah yang Allah berikan buat kita yang istiqomah. Ini bukan buat saya aja, silakan ya. Bab kata ulama ya, man sabat nabat. Orang yang terus mengerjakan kebaikan akan tumbuh hasil kebaikan tadi. Bahkan dalam firman Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam keimanan tersebut sumastaqamu, dia istiqomah. Yang namanya iman itu beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan keras larangan, dia istiqomah. Menjalankan ibadah istiqomah. Nah, setiap orang istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun berbondong-bondong diperintahkan oleh Allah. Ngapain tuh? Membawa kabar dari Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, berikan kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya, Allah akan berikan kabar gembira. Apa kabar gembira tersebut? Jangan kau khawatir. La takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bingung ngadepin hidup ini. Kenapa? Bukan seakan Allah sudah ambil alih kebutuhan yang kita butuhkan. Kenapa? Berkat istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali kamu bingung dan takut. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira buat orang yang istiqomah, mereka akan mendapatkan surga nanti pada hari kiamat. Logikanya, kalau surga aja yang mahal dijanjikan oleh Allah buat orang yang beriman dan istiqomah, apalagi urusan dunia kecil gak akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang-kadang saya memotivasi buat jamaah teman-teman saya. Demi Allah, saya nggak pernah takut dengan orang kaya. Kalau ulama saya takut. Kenapa saya nggak takut sama orang kaya? Apa yang lu punya, gue punya. Lu punya mobil, gue punya mobil. Lu punya motor, gue punya motor. Tapi apa yang gue punya, lu nggak punya. Gue punya lekar, lu kagak. Untuk apa? Untuk memotivasi sama jamaah. Nah, sekarang kita bagaimana akan mendapatkan karomah maunah dari Allah? Ngajinya nggak istiqomah, ibadahnya nggak zikirnya nggak kadang-kadang ngaji enggak ngaji lagi. Bagaimana akan dapatkan maunah dari Allah? Itu janji Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah itu selalu kontinu, nggak usah banyak ibadah itu, nggak usah banyak. Saya berangkat dari bawah. Dulu memang saya kumpul dengan guru saya, bapaknya Habib Fikri. Setiap acara ratib saya baca maulid itu aja. Alhamdulillah, ananda hari ini alhamdulillah mungkin berkahnya maulid. Ya, dibaca salawat sama Rasulullah itu digampangkan. Makanya saudara sekalian, kalau makan kita maaf nih belum mampu atau belum ada kesempatan berangkat haji dan umroh, salawat banyak ini. Atau kalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, sholat subuh berjamaah tuh. Ini kata Rasulullah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia nggak beranjak dari tempat sholatnya, dia zikir kepada Allah, dia ibadah sampai menjelang waktu isyraq. Siapa orang yang mengerjakan semacam itu sampai waktu isyraq, nah kemudian ditambahkan sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi, mereka akan memperoleh pahala haji dan umroh sempurna. Berarti Allah nggak zalim. Yang nggak zalim Allah memberikan pahala. Mungkin buat bapak dan ibu yang belum mampu melaksanakan haji dan umroh, tapi disiapin pahalanya tuh. Kalau makan nggak disiapin pahalanya, ntar kita dakwah kepada ya Allah, mana pahala haji dan umroh? Kan kamu nggak berangkat haji, kenapa nggak saya dikasih berangkat haji? Allah sudah berikan pahala agar kita meraih pahala tersebut. Biarkan mungkin kita belum mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi pahalanya yang kita raih. Bahkan kata Nabi, taman, sempurna. Walaupun kita nggak pernah wukuf di Arafah, walaupun kita nggak tawaf depan Ka'bah, tapi kita perhatikan tuh sholat subuh berjamaah, ya.
Kemudian kita zikir sampai terbit matahari, kita salat sunat tulis sampai syarat rakaat ini. Oh, pahalanya Pak besar. Minimal kalau kita nggak bisa setiap hari subuh, ya seminggu sekali. Di antara Jumat nih, besok ambil. Ngapain di rumah, paling gue bercanda sama cucu gua. Tuh. Ini yang udah tua-tua nih, maaf nih, ya Pak. Dan kalau berasa tua, kan biasa orang tua nggak berasa tua Pak. Tapi tandanya tua, tandanya tua, kalau duduk udah nggak bisa diem. Dan itu sekaligus tanda-tanda kematian. Duduk, lonjor, lonjor. Itu siap-siap aja deh Pak, malaikat Israel mulai akan lagi. Ya, nah ini terima kasih Ari, alhamdulillah. Ini apa? Ada nggak dalilnya? Nah ini, ada nggak dalilnya sih orang mau berangkat haji umroh pakai pamitan begini? Ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ahadukumus safar falyuwaddi' ikhwana, li'anna Allah ja'ilun fi du'aihimul barakah." Kalau kalian ingin laksanakan perjalanan yang jauh, khususnya tradisi kita orang Betawi, umumnya umat Islam, ya selagi dia percaya, kan ada yang nggak percaya mau ngapain, Nabi aja nggak pernah begini, gitu kan, ini kita bayar. Ini berarti perbuatan sia-sia ini, Pak. Ada ikutan, ada dalil. Bila kalian ingin melaksanakan sebuah perjalanan, berpamitan dengan handai tolan, kata Nabi, pamit, kita doain. Harusnya si Ari datang ke rumah kita nih masing-masing Pak. Bukan kita datang ke sini. Ari datang ke rumah kita. Sebenarnya kalau makan Ari datang ke rumah kita, kira-kira berapa hari baru selesai? Kalau bininya satu, kalau bininya tiga. Kalau Ustaz kan sih mau Ustaz yang tua, katanya bikin yang muda, seudah punya yang muda, katanya pindah lagi. Kadang-kadang baru satu orang, 3 hari nggak selesai. Cukuplah kita datang malam ini doain Ari. Ya. Enakan datangin. Enakan kita datang Pak, didatangin nggak mungkin Ari bulan berkah. Tapi kalau kita datang minimal ada kan Assalamualaikum. Ya, ini sih bukan komen, ini satu contoh kenikmatan. Ya, yang kedua kata Nabi, doaul arba'in, doail wali, doanya orang yang berkumpul sama-sama yang jumlahnya lebih 40 orang sama dengan doanya wali. Allah. Artinya apa? Salah satu doa kita bakal dikabul oleh Allah. Cuma kita nggak tahu siapa yang diterima doa kita oleh Allah. Wallah a'lam bishawab. Kenapa dirahasiakan? Agar kita berhusnuzon, berbaik sangka dalam kita ibadah, terutama nanti di kota Mekah. Ya, Ari, ya saya pesan, perbanyaklah ibadah dan husnuzon, berbaik sangka. Sebab ibadah haji atau umroh kayak bercanda, ngapain? Begitu Pak, kayak bercanda. Satu contoh, orang yang haji wukuf di Arafah. Arafah cuma lapangan, tanah lapang. Ngapain? Duduk di situ pada tanggal 9 Zulhijjah. Besok ngapa-ngapain, duduk aja, asal dia main gapre aja. Duduk di situ, termasuk haji. Al-hajju Arafah kata Nabi. Tidak gitu, kan kayak bercanda. Kalau pakai ihram kita jalan, gendong dia, kata orang Betawi gendong petong. Ya, pakai ihram. Udah kotor, pakaian kusut, ya kadang-kadang kita gembol bawa-bawaan tuh, teko kita bawa. Itu kayak orang gila Pak. Ini kata ulama, seperti orang gila. Kalau nggak percaya praktekin di jantung. Ente pakai kain ihram, bawa tas gendol, ya gitu. Yang masjid ente timpukin. Apa kata orang? Ya nggak percaya praktekin, besok kalau nggak percaya gue pengen buktiin gue ngomong Ustaz bener nggak? Pakai ihram 2, ya nggak? Jalan keliling Cijantung. Udah gitu kan lagi pagi umut, nah pagi malah. Ini kapan gilanya nih orang tuh? Tapi nanti di sana mah begitu Pak. Itu jangan ngomong apa-apa, fala rafas. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang tidak bermanfaat. Allah. Fala rafas. Bersama tuh undang-undangnya haji dan umroh. Fala rafas, jangan rafas, ngomong yang jelek. Ditafsirkan rafas oleh ulama ai fuhsyul kalam, ngomongan yang kotor yang jorok. Riwayat yang lain ai al-jima, jangan bicara yang memancing hal-hal yang menimbulkan seksual, nggak boleh di saat kita berihram. Ya. Kemudian yang kedua wala kusuk, jangan pasek. Nanti kita tawaf lihat Ka'bah segi 4. Terdiri dari apa? Batako. Kayak gini tuh bangun pakai batako. Segi 4. Tapi jangan coba-coba, ya gua ngajak banget lah.
Ka'bah begini doang ya, buat jangan. Itu tempat yang memang dimuliakan oleh Allah. Di situ ada Hajar Aswad. Sunnah memang kita mencium, nggak wajib, tapi jangan kita kecilkan. Sebab dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang begini, wahai Hajar Aswad, engkau adalah sebuah batu. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau, tidak akan aku cium engkau. Engkau tidak bisa membahayakan dan engkau tidak bisa memberikan manfaat buat aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Ali dengar ucapan Sayyidina Umar, la takul kama hadha ya khalifah, huna tuskabul ibarat, huna tuskabul ibarat, huna tuskabul ibarat. Kan nggak boleh ngomong gitu ya khalifah. Inilah tempat di saat orang bercucuran air mata. Tidak akan mampu siapapun membendung air mata di saat memandang Hajar Aswad bertawaf di Ka'bah. Nggak ada. Apalagi saudara yang belum pernah atau baru sekali. Maaf saya cita nikmat Allah. Berkali-kali pun saya tuh nggak pernah bisa membendung air mata kita. Inilah hebatnya Ka'bah yang Allah ciptakan. Sama dengan Batako, tapi bukan Batakonya. Di situ ada haibah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah kita dapati melihat batu-batu yang lain. Saudara pernah nggak jalan ke Borobudur? Belum pernah. Ya orang susah dah kalau itu Borobudur batu juga. Ada nggak orang lihat batu nangis Borobudur? Nggak ada. Kenapa? Sebab Allah tidak taruhkan haibah. Makanya jangan coba-coba pasang, nggak boleh. Ya, apa di antara hebatnya tuh Ka'bah, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat setelah tawaf, sholat sunnah tawaf, Allah akan berikan 60 rahmat. Ya, jadi setiap hari Allah turunkan tuh 120 rahmat di Ka'bah. 60 rahmat untuk orang yang tawaf dan sholat sunnah tawaf, 40 rahmat, ya, 40 rahmat untuk orang yang bertawaf. Ya. Maaf. 60 rahmat itu untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat setelah tawaf. Jadi 60 rahmat tuh diberikan buat orang-orang yang tawaf. Sekarang saudara tawaf ini susah. Dulu masih bebas, sekarang nggak bebas. Harus berpakaian ihram. Kalau begini boleh, sekarang nggak boleh. Kenapa? Mungkin tentara pemerintah Saudi ini memikirkan gimana keselamatan jamaah supaya nggak terlalu padat. Sehingga khusus yang tawaf itu, meskipun bukan tawaf yang wajib, harus berpakaian ihram untuk memperkecil jumlah jamaah. Jadi kadang-kadang kita bohong-bohong dikit, Pak. Kalau secara hukum yang asli, orang tawaf dalam keadaan ihram tidak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh. Jadi yang ditanyain, mungkin itu syariatnya udah. Ya, nggak boleh pakai celana dalam, nggak sah tawaf kita. Tapi kalau nggak tawaf sunnah boleh. Cuma tadi bohong. Kita pengen tawaf di bawah, pengen ibadah dekat Ka'bah, ya pakai ihram kalau nggak mau. Ya, jadi bohong sedikit kan. Kalau nggak begitu nggak bisa. Apalagi tawaf ada. Kalau makan kita nggak berihram, itu tawaf di atas masjid itu 3 kali lipat jauhnya. Ini saudara sekalian, ya. Jadi di saat kita bertawaf itu 60 rahmat Allah akan berikan kepada orang tersebut. 40 rahmatnya ketika habis tawaf sholat. 20 rahmatnya memandang Ka'bah, mandang doang itu ngeliatin, penuh dengan takzim. Ya, bukan ngejek. Ya, memandang takzim tuh Ka'bah. Apa itu? Ada Hajar Aswad, jangan ngejek. Bagaimana kita husnuzon, kita nggak bisa mandang Hajar Aswad, tapi ada orang gede hitam legem, pandang seperti Hajar Aswad, sama pahalanya. Dulu teman saya ada Pak Bunyamin, hitam, orang tukang aspal hitam, kebetulan berangkat haji bareng sama saya. Itu pulang sholat isya, bininya mabuk kayak manyun. Mau wali, ini Pak Ustaz, bapak saya suruh saya minta nyium Hajar Aswad, nggak mau, katanya nggak bisa. Jangan bingung, cium aja tuh suami ibu sama, pahalanya lebih gede pahalanya. Kenapa? Hajar Aswad juga. Orang hitam, ya, dah mendingan nyium suami, pahalanya gedean daripada nyium Hajar Aswad. Kalau lari ke sana. Tapi kalau sendiri ambil kesempatan.
Saya tak hadis mati Pak, waktu muda-muda tuh Pak. Enggak. Kalau belum saya nyuji asal belum sempurna perasaan Pak. Kadang-kadang ini saya perasaan udah tua Pak, perasaan udah tua. Ya, umur saya di atas 6, daripada saya mengejar sunnah, nggak menjaga keselamatan akhirnya. Ada pengen bisa penyimak, bahan bayar 100 real, ngapain? Ya, bayar 100 real, kalau bisa jangan pakai bayar. Kalau 9 mari bebas. Ya, saya dulu sembahyang isya berangkatnya asar, pulang dari isya, ngapain sendiri dia kita. Kalau pengen minum keluar kita wari kalau masjid. Kan di hotel kita tidur, ambil sebaik-banyaknya. Makan alhamdulillah Mahmud tuh pada itu saya dia pulang, umroh jalan sendiri, bagus. Ya, perbanyak ibadah. Untuk apa? Semakin banyak ibadah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Masjid Nabawi, ya, ziarah setiap hari, hati selawat yang banyak. Itu loh. Apalagi bisa dulu pernah saya dipesan guru saya, ente kalau bisa baca Waqiah sebanyak 41 kali. Hadis matilah, saya disuruh guru saya baca 41 kali. Ya nggak lama. Ya mulai asar, ya sebelum isya udah selesai. Ya, kalau cepat lagi udah apa? Paling isya maghrib selesai. Kalau kita baca barangkali jam 8 pagi, insya Allah jam 11, jam 12 selesai. 4 jam, udah lama enggak? Kuatan pada main gaplek. Orang main gaplek sini ini kali-kali ya makan nanti. Main gaplek 4 jam kuat, nggak bergerak kakinya. Makanya saudara kalau pengen belajar sila, belajar sama orang main gaplek kuat jadinya. Ya. Nah, yang ketiga terakhir, berhusnudzon, berbaik sempurnakanlah tawakal, sempurnakanlah daripada ibadahmu. Untuk apa? Agar mudah-mudahan semua ibadah kita diterima. Jangan lupa doain teman-teman. Ya, doa yang kita baca pada malam ini untuk mendoakan Ananda Arif, insya Allah kata Nabi, di Allah ja'ilun fi du'aihi mubarakah. Insya Allah ada barokahnya doa kita. Amin ya rabbal. Ananda Arif berangkat selamat pulang, selamat memperoleh umroh makbulah, dan jadikanlah cerminan ibadah kamu selama di sana menjadikan penasihat buat orang yang ditinggalkan. Apa maksudnya? Bisa ngajak orang yang ditinggalkan. Istri bisa berangkat, orang tua bisa berangkat, teman-teman bisa berangkat. Doain insyaallah, terutama doain saya doang yang kelihatan. Ya, malam ini yang ceramah saya, ya Allah mudah-mudahan teman-teman saya yang hadir pada malam tasyakuran saya bisa berangkat haji atau umroh, terutama guru saya yang ceramah. Kenapa? Emang dia doang yang saya kenal gitu. Insya Allah semua kebahagiaan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta maaf, saya harus tinggalkan tempat ini, masih ada tugas pengajian lagi. Ustaz Arifin, saya nggak ikut ya, baca maulid ya, saya jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.